BKF Kementerian Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Albertine Febialce, nama panggilan aku Alona. Nah, aku mahasiswi BINUS jurusan Hubungan Internasional. Karena di kampus aku BINUSian 19 itu wajib mengikuti program 3+1, yaitu program 3 tahun kuliah dan 1 tahun itu enrichment program. Dan aku memilih untuk internship. Pada awalnya tuh aku apply ke Embassy of Portugal. Soalnya aku bingung kan, anak HI tuh magangnya di mana gitu ya kan. Kalau mau nggak mau di kayak kedutaan gitu ya. Atau enggak karena streaming aku ataupun jurusan aku MNC, jadinya harus di perusahaan multinasional gitu. Nah, terus habis itu ada juga Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus ada juga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kayaknya yang BKF ini yang paling jauh, terus yang lainnya kan masih agak deket tuh ya kan. Di Jakarta Pusat itu masih agak kayak gitu, masih deket Jakarta Barat gitu ya kan. Kan waktu itu ditanya resepsionis dulu kan, dari mana gitu-gitu. Terus kita bilang kita mau apply magang ya kan. Terus udah diarahin masuk ke lantai 1 ke ruangan yang sebelah kiri. Ini sih yang mesti disiapin kalau mau magang di Kementerian Keuangan. Yang pertama itu CV, secondary, foto kalian. Habis itu yang kedua itu proposal magang kalian. Nah, proposal magang kayak waktu itu aku nelpon, emang harus deh, makanya aku bikin itu. Waktu itu aku nanya teman aku, katanya cari di internet. Yang aku cari di internet itu kan banyak banget ya kan, kayak berlembar-lembar gitu, kayak lebih kompleks gitu. Dan ternyata kata teman aku tuh, ini loh BINUS tuh proposal magangnya nggak kayak gitu. Kita tuh kayak minta surat kepada yang terhormat dan Badan Kebijakan Fiskal Jalan. Nanti di kampus itu dibuatin tuh sama kampus, terus jadinya 3 harian gitu. Nah, kalau proposal magang aku itu karena dari kampus ya, jadi cuma selembar yang kayak gini nih jadinya. Tuh kayak gini. Ya kayak gitu. Yang terhormat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Bersama ini kami mengharapkan bantuan dari instansi yang Bapak atau Ibu pimpin untuk dapat memberikan kesempatan kerja praktek bagi magang bagi mahasiswi kami. Nama Albertine, program International Relation, untuk memberikan bekal pengalaman dan keterampilan kerja sesuai dengan program studi yang diambil oleh besar harapan kami agar mahasiswa tersebut dapat melaksanakannya pada bulan September sampai Januari 2018. Demikianlah surat ini kami buat Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini wajib ya, karena dari BKF-nya itu juga minta ini kayak transkrip nilai selembar doang gak sih? Terus aku juga ngasih bukti sebagai mahasiswa aktif. Berarti itu aku status aku masih berkuliah di BINUS. Nah, contoh mahasiswa aktif ini aku minta di BINUS Maya dan nanti langsung jadi, tinggal ngambil di layanan mahasiswa gitu kan. Surat mahasiswa aktifnya itu kayak gini, karena aku minta dalam bahasa Inggris. To whom it may concern. Oh, selain itu aku juga melampirkan kegiatan aku selama aku mengikuti UKM. Dulu aku ikutnya BNMC, Bina Nusantara Mandarin Club. Aku jadi asisten lause. Terus aku juga ada sertifikat nari, soalnya kan aku dulu nari gitu kan. Aku nari Chinese traditional dance gitu. Itu aku lampirin juga. Mungkin gak diperluin, tapi itu sebagai dokumen yang mensupport aku gitu loh. Jadi berapa sih IPK yang dibutuhin saat magang di Kementerian Keuangan? Kayaknya sih sekitar 2,5 sampai 3 ya kan. Aku sama teman aku sih 3. Jadi kalau kalian mau aman, sebaiknya sih IPK-nya 2,7 atau 3, dan serendahnya mungkin 2,5 kali ya. Nanti coba di apply aja. Dan magang ini kita emang gak dibayar gitu. Internship aku ini dari 4 September 2017 sampai
4 Januari 2018. Tadinya tuh mau dikasih sampai 31 Januari, tapi karena kita request ke bapaknya sampai tanggal 4 aja biar genap 4 bulan, ya udah terus dikasih gitu deh. BKF itu apa sih? BKF itu adalah Badan Kebijakan Fiskal yang merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. BKF ini berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 1, Gedung Noto Hamid Projo. Masih berada dalam lingkup Kementerian Keuangan. Nah, posisinya itu persis di sebelah Polsek Sawah Besar. Nah, di Polsek Sawah Besar itu kan depannya itu ada OJK, jadi dekat Otoritas Jasa Keuangan. KI sendiri cocoknya tuh di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral atau PPIM. Nah, atau enggak di PKRB, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. Itu untuk yang anak HI cocoknya lebih di situ, dan emang aku sama teman aku tuh ditempatinnya di situ. Dan ada teman aku kayak yang dari Unbrau, terus Trisakti itu kan mereka jurusan ekonomi, jurusannya akuntansi, kayak gitu. Untuk yang jurusan yang lebih kayak keuangan gitu ya, itu bisa ditempatkan ke PKPN, PKPBN, PKEM, kalau nggak PKSK. Nah, ilmu kalian akan sangat berguna dan akan terimplementasikan saat kalian magang di situ. Tapi kalau kalian pengen yang berbau internasional gitu, bisa juga sih di PKPPIM atau di PKRB. Jadi sesuai keinginan kalian itu untuk apa, atau apakah hanya untuk magang sebagai program dari kampus, atau kalian pengen mencari data. Nah, kebanyakan tuh aku sama teman aku tuh dikira mau nyari data, padahal enggak, padahal kita tuh mau magang. Nah, waktu di PKPPIM ini aku ditempatinnya di forum multilateral, spesifiknya di IMF World Bank. Terus sedangkan teman aku ditempatinya di forum G20. Selama magang di IMF World Bank ini, pertamanya itu aku dikasih buku panduan kerjasama apa yang udah dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan IMF dan World Bank, ya kan, terus ADB, IDB kayak gitu. Dan ada beberapa materi yang dikasih sebagai bahan bacaan aku waktu pertama kali masuk. Ada yang bersifat confidential atau rahasia, dan ada juga yang bukan rahasia gitu. Terus aku nyetak dokumen, aku teleponin peserta rapatnya, terus aku kirim surat, ngefax kayak gitu. Dan aku juga ngikutin rapat-rapatnya. Nah, dan kadang aku sama teman aku ngikutin seminar-seminar yang ada di Kementerian Keuangan kayak gitu. 2 bulan di PKPPIM, kita itu dipindahin ke PKRB, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. Nah, dipindahin ini berdasarkan keputusan yang udah dibuat sebelumnya waktu pas apply magang itu kan 2 bulan ya kan. Di PKRB ini aku ditempatinnya di subdivisi atau subunit kerjasama ekonomi dan keuangan interregional, atau disebutnya itu yang interregional gitu. Pas aku magang di interregional ini, apa aja tugasnya itu kayak itu disuruh bikin pertama tuh notulen rapat, terus naik lagi surat tugas, terus nota dinas kayak gitu-gitu, laporan yang biasa sehari-hari dibuat oleh pegawai di situ. Nah, itu aku disuruh ibunya tuh ngebuat, karena kan ada beda-beda kan, bisa satu ngurusin APEC, yang satunya tuh ngurusin kerjasama selatan, dan aku dapat dua-duanya sih. Dan itu aku disuruh bantuin ya kan, itu diajari sebelumnya, terus diperiksa dulu kan, dan kadang ada miss kayak typo gitu loh, satu kata dua kata salah, terus aku bilang, terus langsung udah dicek lagi, udah langsung dikirim kayak gitu. Jadi dalam seminar APEC yang di Padang itu tanggal 4 sampai 6 Desember 2017, aku nyari kontak wali kota dan bupati se-Indonesia itu, sambil dibagi juga sih tugasnya. Tapi itu luar biasa banget, itu kontaknya yang ada kayak di Papua, di Maluku, itu pada udah nyari dari websitenya resmi ya kan, terus minta dari Kemendagri, tapi tetap aja tuh nomor telepon tuh kayak sibuk dan kadang nggak nyambung. Bener deh, itu pengalamannya sih. Selain itu aku juga dilibatin dalam
tim building kerjasama selatan-selatan. Dan di PKRB ini kebanyakan pegawainya itu dari jurusan hubungan internasional, walaupun beberapa ada yang dari jurusan ekonomi gitu, tapi lebih banyak didominasi oleh hubungan internasional. Jadi kayak lebih klop gitu loh kalau cerita gitu, dan sangat bermanfaat sekali sharing-sharingnya, dan sangat menginspirasi kayak kesan dan pesannya. Aku tuh seneng banget bisa diterima di BKF karena kan emang gak ada tempat magang lagi ya kan, emang udah waktu itu udah mepet banget mau magang di mana ya kan, jadi diterima tuh syukur banget ya kan. Tuh seneng pemerintah itu mengizinkan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia itu untuk terjun langsung di lapangan untuk magang di instansi pemerintahan kayak gitu. Nah, itu aja pengalaman magang aku yang bisa aku share ke kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena banyak yang kepotong, aku salah-salah ngomong. Semoga cukup membantu kalian kalau kalian pengen magang di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini, dan silahkan di komen apabila kalian ingin menanyakan sesuatu ataupun sebagai respon kalian terhadap video ini, dan silahkan di share jika kalian ingin membagikannya kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel aku jika kalian ingin melihat video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Juga pertanyaan penting gitu ya. Jadi if you become the central nerve of the minister and ministry, Anda harus mulai memikirkan organizational structure Anda cukup nggak untuk begitu. Dan kalau saya lihat tadi, kan keren kalau Anda mulai mikir, coba pikirin. Tapi jangan udah ke kantor, di telepon kagak ada, WhatsApp-nya nggak jawab, ya sudah di-delete aja. Dari berapa kita di sini nomor hidup pegawainya 13 ya? Oh udah nggak ada ya sekarang ya? Nomor berapa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penomorannya, bisa dilihat ada nomornya. Ya, nomornya itu ada nomor 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada. Kami semua, selanjutnya kami persilakan untuk sesi foto bersama.
Indonesia di-drive oleh commodity. Jadi Indonesia selama ini lebih karena kita memiliki kekuatan natural resource. Untuk bisa mengembangkan menjadi negara besar pada tahun 2030-2045, maka Indonesia harus mampu mentransformasi kekuatan ekonominya yang dari basis natural resource menjadi ekonomi yang berbasis kepada human capital. Dan human capital itu berarti kita harus melakukan investasi semenjak usia dini. Artinya anak-anak Indonesia yang lahir, dilihat dari populasinya 262 juta manusia Indonesia, dan pertumbuhan dari populasi kita masih cukup tinggi. Demographic composition kita adalah lebih banyak berisi anak-anak muda, dan oleh karena itu masuk uang mangkal buat universitas atau buat SMA dan lain-lain. Jadi banyak sekali namanya ngeber di Gojek untuk mendapatkan suatu hal yang kritis dibutuhkan. Jadi itu merupakan suatu fleksibel, karena sebenarnya salah satu masalah terbesar di Indonesia itu bukan hanya unemployment, tapi sebenarnya masalah lebih besar lagi adalah underemployment. Underemployment adalah orang yang ingin bekerja lebih banyak, ingin menghasilkan lebih banyak, tapi tidak bisa. Jadi beri kesempatan. Jadi part-time job atau flexible job ini adalah suatu hal yang bisa